So enjoy it. Kita semua, kita menyembah satu nama. His name is Jesus. He's worthy to be praised. Amen. And we are the reason He came. He died for us. Thank you. Dia datang, Dia mati untuk kita. Dia bangkit kembali, membawa kemenangan. Amen. Segala permasalahan kita sudah selesai. Amen. Amen. Let's enjoy Him. Thank you, Jesus. Let's worship Him, church. Mari kita sembah Dia. Thank you, Jesus. For He is the reason to live. Dia telah mati buat kita. Dia lahir tanggal 25 Desember yang kemarin kita rayakan. Amen. Dan datang hanya untuk mati demi kita, demi dosa-dosa kita. And now let's just worship Him. Just give thanks to Him. We are the reason. Let's sing it together. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. Let's sing it. We are the reason. We are the reason that He gave His life. Sing it. We are the reason Jesus suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give, To show us the reason to live. Let's sing it one more time as time goes by. We learn more about this. And what that means. Thank you. One dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love. Because of, let's sing it. We were the reason. We are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. To the world that was lost, He could all He could give, to show us. Let's sing it one more time. We are the reason. We are the reason that He gave His life. Yes, thank you, Jesus. For you suffered for me, suffered and died. To the world that was lost, thank you, Jesus. All He could give, to show us. Let's sing it together. To live, let's sing it. We are the reason that He gave His life. Yes, we are the reason. Jesus suffered and died. To the world that was lost, He could all He could give, to show us the reason to live. Let's worship and thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mari sembah Dia. Let's just give thanks to Him. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Oh haleluya. Thank you Lord. Terima kasih. Haleluya. Jesus died for me. Thank you, Jesus, for you died for me, Daddy. You are so good. You are so kind for your mercy, loving. Let's sing it to Him. We are the reason.
are the reason. He gave His life. Yes, thank you, Jesus. We are the reason. Jesus suffered and died from the love that was lost. He gave all He could Yes, Jesus. give to Show show us the reason to live. To show us the reason. show us The reason. To show us the reason to live. To show us the reason to live. Yeah, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank Buat you, kasih-Mu ya Tuhan. Ditinggikan namamu, Kau yang paling dimuliakan. Kau yang ku sembah, Let's just worship Him. Tinggikan dirimu, Jesus. Let's sing it together. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Besaran-Mu Tuhan. mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yang Yes, Jesus. As we Yes, Jesus, Kau mengatasi langit. Kebesaran-Mu besaran-Mu Tuhan. mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Yes, Jesus. Mengatasi langit. Besaran-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kau yang patut disembah, Kaulah Kau yang dimuliakan. We give you glory, Lord. For you are good, for you are Thank great. you, Jesus. This is who we are. Kami datang ya Tuhan, just to worship you, just to give you thanks. Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, Thank you, Lord. yang telah Kau korbankan buat kami ya Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara, mari kita sebentar lagi akan menerima tubuh dan darah Kristus. Thank you, Jesus. Saya diingatkan tadi pagi bahwa pada saat kita tahu bahwa Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita, benar ya saudara ya?
Kita mungkin seringkali berpikir bahwa waktu bersyafaat Tuhan Yesus itu berdoa. Tapi lebih dari berdoa, kata-kata dari bersyafaat itu sendiri berasal dari kata-kata di mana He will cause us. Dia akan menyebabkan kita semua hit the mark. Siapa yang tahu di sini bahwa kita semua adalah orang berdosa, amen. Kita punya banyak kekurangan, di mana kekurangan kita itu kita tahu when we sin, kita berdosa, we miss the mark. We miss the mark. Some way somehow kita semua pasti miss the mark. Tapi praise God, praise our Jesus. Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia turun ke dunia to be our high priest. Oh, that's a good news to all of us. Adalah sebagai suatu kabar yang luar biasa. He will cause us to hit the mark. Apapun yang kalian kurang saat ini, kalian dalam keadaan apapun juga, kurang dalam hal masalah-masalah, misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan even you just don't want God anymore, or just don't believe. Kita kadang-kadang nggak percaya. Semua daripada kita nggak ada yang kebal. Kadang-kadang kita dalam masalah pun kita nggak percaya. But you know one thing, yaitu Tuhan Yesus will cause us to hit the mark. Praise Jesus. Waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, saya percaya ini bukan suatu ritual. Ini yang kita terima bukanlah agama. Amen. This is not a religion, bukan satu agama. Tapi kita tahu ada satu kedahsyatan, ada satu kelengkapan yang akan kita terima. Mari kita terima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus ini diperuntukkan oleh kita semua anak-anaknya. Semua anak yang kecil sampai yang besar yang sudah menerima Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari kita angkat tubuh Kristus. Tuhan, this is your body Lord. Ini adalah tubuhmu yang sempurna Tuhan. Di dalam setiap keadaan kami, saat ini kami tahu tubuhmu itu sempurna. Sempurna dalam segala hal. Dan kami ya Bapa saat ini diingatkan kembali bahwa Engkau tidak melihat kekurangan kami, Engkau tidak melihat sakit penyakit kami, tapi Engkau melihat anak-Mu Yesus Kristus yang sudah dikorbankan di kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. This is your body Lord that will never fail. Tubuhmu yang tidak pernah gagal saat ini mengambil alih hidup kami, menyelami, menenggelamkan kami dengan kasih-Mu, dan merenggut kami dari segala keadaan kami yang kurang saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap ya Bapak yang bukan berasal dari Engkau, sudah Tuhan Engkau ambil. Thank you Jesus. When we receive this, ketika kami menerima tubuh-Mu, setiap keadaan dunia ini Tuhan hancur, lebur Tuhan. Dan semua Tuhan yang berasal daripada surgawi turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami menerima tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita terima tubuh Kristus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan darah. Tuhan, ini adalah darah-Mu Tuhan Yesus. Personally from you Lord for us. Pribadi Engkau curahkan buat kami. Darah perjanjian ini Tuhan tidak akan pernah Tuhan terhapuskan. Darah-Mu Tuhan yang bekerja untuk selama-lamanya Tuhan. Karena darah-Mu Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa Tuhan, menghapuskan setiap dosa kami. Sehingga kami boleh Tuhan setiap saat diingatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, tidak akan pernah kembali Tuhan menjadi orang-orang suruhan, orang-orang upahan Tuhan. Kami bukan lagi budak Tuhan, kami bukan lagi budak dosa, tapi kami adalah anak-anak yang dikasihi. Darah-Mu Tuhan menyucikan dosa-dosa kami selama-lamanya Tuhan Yesus. Dan darah-Mu Tuhan memberikan kami the reason to live, oh God, alasan untuk hidup. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Tuhan membebaskan setiap kami dari setiap kutuk-kutuk Tuhan Yesus. That we live Lord not by our sight, not by the curse anymore, not by law, tapi kami hidup Tuhan karena
iman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. You're the reason to live Jesus. You're the reason to live for us. You're my God, you're my God. We praise you Jesus. Mari gereja Tuhan kita sembah Dia, karena Dia adalah Allah yang layak. Oh Jesus, we love you Lord. Oh Jesus, we worship you. We worship you on high. We lift your name on high. I will praise your name. We will praise. Angkat tanganmu. Your name. We love you Jesus. You are my Jesus. You adore us Jesus. Oh Lord Jesus, we worship you. We will worship you. We lift your heart. We will lift our hearts to you. We lift our voice. We lift our voice to you. Our Christ, our Redeemer, our King. Oh Lord, we will worship you. We will worship you. We worship you, Lord. We will love you, Lord. You are my Redeemer, my Redeemer, my King of Kings. Oh Lord, Jesus, we love you, Lord. love you, Jesus, Jesus. Jesus, say His lovely name, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Jesus, thank you Lord. Receive it right now. Receive the healing right now in Jesus' name. Lord, thank you Jesus. Live and receive. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Teman-teman mari, just set your burdens. Berikan setiap beban kita kepada Tuhan. Oradabashe, Jesus, you are so good. Beyond the words, beyond the words, you take the sick and heal the sick. All the broken hearts will be mended. Lay down my life, Lord. We lay down our lives as an offering to you, as an offering to you, Lord. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan juga Tuhan. We just wanna bring, kami membawa persembahan kami. Karena Engkau Tuhan yang memberikan terlebih dahulu anak-Mu yang tunggal buat kami semua. Lord, tithing dan offering is not a law anymore to us Lord. It is an overflowing, adalah kelimpahan daripada kasih yang Kau curahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Bless in the name of Jesus. Setiap hati yang memberi. Bapa, we give you with a cheerful heart. Kami memberikan dengan sukacita. Hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau berikan. Dan kami tahu we're gonna see harvest upon harvest. Tuhan, kami akan melihat tuaian demi tuaian terjadi dalam kehidupan kami.
because you will not put us into shame. Engkau tidak akan membawa kami dalam kemaluan. Engkau tidak akan membawa kami dalam keadaan yang terpuruk, Tuhan. Tapi Engkau, you will bring us and resurrect us in Jesus name. Thank you Jesus. 30, 60 dan 100 kali lipat Engkau siapkan buat jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Dan selamat memberi. It's a Christmas song. Bagi yang bisa nyanyi, kita bisa nyanyi bareng ya. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. May all your Christmases be white. GBC mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan selamat Tahun Baru 2014. Yeah. And see you di service yang selanjutnya, which is next year. Yeah. Happy holiday. I'm dreaming. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas, and may all your Christmas, and may all your Christmases be white. Wow, thank you Mita. What a wonderful song. Biarpun it's still Christmas for us, ya. Masih suasana Natal. Kali ini kebaktian kita yang terakhir di tahun 2013. So I can see some are going for a holiday. Tapi ada muka-muka baru. Mungkin yang muka-muka baru, yang baru pertama kali datang bisa wave dulu. Halo, hai Bu, halo. Johnny. Joni nih, iya Joni juga. Muka baru stok lama. Baru pertama kali nih, oke. We just wanna welcome you and kita di sini mengadakan our service setiap minggu jam 10 pagi di tempatnya di sini, Sampurna Strategic Square. Di semua informasinya bisa di logon di Facebook kita, Twitter dan ciptaanbaru.com. Selanjutnya mungkin dari beberapa dari kalian mungkin udah beberapa kali ke service kita dan udah melihat musiknya nih, gue ada ide, mungkin mau diapakan, di-improve, atau Sunday School, atau ushernya mungkin ada ide, atau talents, atau desire, silakan langsung ke multimedia. Mungkin kameramen yang kita saat ini mau improve kameramen nih, butuh banget, gue bisa ke Steven, Arlen, Fedri, Lenny, masing-masing ada departmentnya. Oke, selanjutnya
podcast kita, semua sermon kita direkam dan bisa di-download lewat podcast ini, ciptaanbaru.com/online-sermon. Dan ada resources, audio, video, CD bisa dipesan langsung lewat Stephen. Terus selanjutnya kemarin Pastor Yudi, ada ngomong tentang makan. Nah, ini makanannya. Kita ada mini bookstore, makan terus di sana, di corner banyak bukunya, di Joseph Prince, Grace on Marriage dari Pastor Daud juga. Dan selanjutnya lagi terakhir, setelah service kita masih ada fellowship di mana kita bisa tetap makan lagi. Mungkin extra nuggets kita dapat lagi. Silakan makan-makan sambil ngobrol, sambil ikutin Pastor Yudi juga atau Pastor Lita buat extra nuggets. Okay? Now, we want to welcome Pastor Yudi for the next revelation. Are you sharing with us next year's revelations? Next year theme? Okay. We welcome Pastor Yudi. Merry Christmas semuanya. I think kayaknya ini holiday mood. Semuanya udah preparing untuk old and new kelihatannya ya. Out with the old, come with the new. So kalau saudara lihat teman-teman kita banyak yang missing itu karena mereka lagi on holiday. So just wanna let you know bahwa untuk hari ini kita akan gabung Sunday School-nya. So just for today, okay? Tapi karena guru sekolah minggunya semuanya juga pada berlibur semuanya. So we let them have a rest gitu ya, supaya next year pas mereka kembali gitu ya, mereka nggak kecapean dan benar-benar mereka bisa melayani saudara sekalian dengan brand new, fresh spirit. Amen. So you guys ready for the message of the end of the year? Tadinya saya ingin ngasih tahu mengenai next year's theme, but I think I'll hold. Karena banyak teman-teman kita yang ini. Cuman mungkin ada sedikit sneak preview aja, okay? So I just want everybody, saya cuman kepingin bahwa banyak orang nanti bisa bersama-sama, join bersama-sama kita untuk bisa melihat the next year, okay? But somehow tadi pagi waktu saya lagi diingatkan Tuhan pada saat dari kemarin persiapan gitu ya, there's something yang Tuhan mau ingatkan pada saya mengenai the end of the year ini, you know, that bahwa kita mungkin ada beberapa mistakes. Biasanya kalau end of the year kita lakukan apa? Reflection, that's right, reflection. Waktu New Year come, resolution, lose weight. Banyak orang pingin apa itu namanya lepaskan beban-beban yang tidak diinginkan gitu kan. Melepaskan ikat pinggang yang kelebihan gitu. But well, New Year is time for biasanya a reflection of this year. Well, udah pasti untuk tahun ini adalah tahun yang sangat, menurut saya ini adalah tahun yang sangat bergejolak. It's very wavy, karena apa? Banyak terjadi perubahan, okay? So many transitions, and kita juga baru started this church like bulan Oktober ya. It's just about 2 months. Jadi kita ini benar-benar fresh. Kita masih banyak sekali perubahan dan mungkin saudara lihat mungkin banyak sekali hal yang bisa diimprove. But it's okay. While we reflect on this years, kita merefleksikan apa? The goodness of God. Kita merefleksikan kebaikan Tuhan. Banyak orang merefleksikan akan kesalahan. Or mistakes that they make. Kesalahan yang kita buat. Supaya kita bisa belajar, tidak membuat kesalahan yang sama. Jadi kalau misalnya kita udah buat kesalahan, next year kita menuai akibatnya. Apakah benar demikian? Nah, the thing is,
Saya diingatkan Tuhan di Yesaya 58 ayat 8 sampai 9. Kalau bisa nanti ditayangkan aja ayatnya. Ini ngomongin mengenai, tadinya ngomongin konteksnya ini, tadinya ngomongin mengenai berdoa dan puasa. Tapi I saw something, yaitu bahwa even our past and our future is guarded by the Lord. Masa lalu kita dan masa depan kita, itu yang jaga itu Tuhan sendiri. So wherever you go, saudara bisa melihat bahwa masa lalu saudara pun itu don't have to worry. Masa depan saudara, you don't have to worry. Oke? Yuk kita baca sama-sama. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini luar biasa sekali. While we walk, waktu kita berjalan melewati tahun 2013, our past, selama tahun 2013, kemuliaan Tuhan is your past. Can you imagine? Everywhere you walk is the glory of the Lord behind you. Kalau saudara bikin kesalahan bagaimana? Nanti saudara-saudara saya akan kasih tahu saudara-saudara. What actually makes it so glorious? What makes it so glorious? Dan kemudian kemuliaan kebenaran menjadi barisan depanmu, ya kan? The righteousness shall go before you. Jadi yang depanmu, kalau kita takut untuk berbuat sesuatu, kita takut untuk ini, makanya kita banyak planning karena kita apa? Kita takut untuk gagal. Kita planning karena kita takut untuk berbuat salah. Kita nggak mau membuat kesalahan lagi kan? So we plan. Tapi berapa banyak plan yang fail? Many plans fail. Orang mau bilang pakar ekonomi yang paling jago kayak gimana? Ada yang bisa memprediksi? Tahu-tahu dolar naik sampai kayak begini tinggi gitu. Ada yang bisa memprediksi? Anybody? Anybody mau jadi pakar ekonomi? I don't want to. Saya nggak punya skill dalam arti untuk memprediksi keuangan atau bagaimanapun. Yang saya tahu hanya di depan Tuhan yang menjaga with His righteousness. Dengan kebenarannya. Not your own righteousness, tapi dengan kebenarannya. Jadi pada saat engkau melangkah, Dia yang membenarkan. Engkau melangkah, Dia membenarkan. It means, even if you make mistakes, kalaupun kau berbuat salah, Dia akan mengcover. Dia akan mengcover masa depanmu. Amen. There's always things. Ada hal-hal yang kita nggak bisa prediksi, tapi you don't have to worry karena depanmu ada yang menjaga. Barisan depanmu, belakangnya rear guard. Berarti ini seperti tentara yang menjaga. Di depanmu ada tentara yang menjaga. Tentara yang menjaga di belakangmu adalah kemuliaan Tuhan. Tentara yang menjaga di depanmu adalah kebenaran Tuhan. You are covered. How about left and right? Ya kan, kalau ke cover depan, ke cover belakang, nanti diserempet dari kanan kiri kok. Gimana nih? Well, Jesus, Tuhan Yesus, pada saat Dia disalib, di sebelah kanan ada perampok, sebelah kiri ada perampok, supaya kita tidak usah dirampokin kanan dan kiri. Amin. You are not robbed right and left because Jesus died in between the robbers. Haleluya. Jadi kanan, kiri, depan, belakang ke cover nggak? Ke cover, Bo. You don't have to be afraid of next year. Engkau nggak usah takut untuk memasuki tahun depan, saudara. You don't have to be afraid untuk memasuki lembaran yang baru. Every day, your steps behind you is the glory of the Lord. Saya diingatkan lagi gitu ya. Ini saya terusin aja ya. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Jadi istilahnya, karena engkau tetap dibenarkan di dalam Kristus, nggak ada yang namanya engkau manggil dia nggak jawab. Yang ada, engkau manggil dia jawab, engkau nggak dengar. Atau engkau manggil dia jawab, engkau dengar, engkau nggak ngerti. You just don't understand it, gitu. Tapi jangan bilang bahwa Tuhan nggak jawab doa saya. No, God still answers your prayer. Until now, Dia still answers your prayer. Dan Dia menjawab teriakan minta tolong. Dan Ia berkata apa? Here I am. Ini aku. Here I am. I am. Artinya saya ada di sini. Right now with you.
Saya ada di sini bersama-sama denganmu. God is Immanuel. Immanuel. God is with us all the time. Dia ada bersama-sama denganmu setiap saat. Dia besertamu. Dia berjalan bersama-sama denganmu. Pada saat engkau teriak minta tolong, dia berkata, ini aku. That's the answer of God. Every time saudara ada kesulitan, dia akan ada di sana dan dia berkata, ini aku. Mungkin engkau karena saking kesakitannya dengan kesulitan itu, sampai engkau nggak bisa mendengar, dia berkata, ini aku. Engkau cuma lihat, ini problemnya, ini problemnya, ini problemnya. Sementara Tuhan udah teriak-teriak, ini aku. Seek help. Kebanyakan di antara kita, pada saat kita lagi banyak trouble, kita akan melakukan sekuat tenaga kita untuk menyelesaikan problem itu dengan solusi kita. Semakin kita selesaikan dengan solusi kita semakin sibuk, nggak pernah dengar bahwa ini loh aku, dari tadi minta tolong kayak, coba kalau minta tolong, nggak sampai kayak begini kan, gitu loh. Mungkin aja waktu engkau berada di trouble yang sangat besar itu, dia udah nunggu-nunggu untuk engkau minta tolong. Tapi engkau nggak pernah jawab, engkau nggak pernah nanya minta tolong. With your self-righteousness, dengan keinginan kau untuk melihat bahwa ini kalau aku bisa menyelesaikan, prestasi aku nih, aku bisa menyelesaikan masalah loh. Bukankah semua orang suka kayak demikian? Mazmur 91 ya, katakan ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. You know, this is the Psalm of David. Okay? The Psalm of David. Ini mazmurnya Daud. Dia ini berdoa minta perlindungan daripada Tuhan. Why? Karena dia dikejar-kejar sama musuh. Dan dia setiap saat itu harus was-was. Karena apa? Dia mau dibunuh sama Saul. Coba kalau misalnya saudara ya, saudara dalam daftar pencarian orang. Nah, DPO. Saudara kalau masuk listnya DPO, gitu ya. Tuh saudara setiap kali bakal lihat kanan kiri, depan belakang, lihat kanan kiri, depan belakang. Jangan-jangan nih ada yang nyari gua. Ini jangan-jangan orang sebelah saya spy. Jangan-jangan tetangga saya nih spy. Jangan-jangan nih sebelah belakang nih. Jangan nih orang ini nih bakalan mau nangkep saya nih. Begitu keluar saya bakalan ditangkep. Bener nggak? Atau ada yang pernah pengalaman dengan debt collectors? Kredit card? Kartu kredit diteleponin terus. Ring, ring, ring. Atau yang mungkin cicilan. Wah, lagi diteleponin terus gitu. Saudara udah was-was. Mau keluar rumah, was-was. Saudara ingin berjaga-jaga. Nanti saya jangan-jangan ketangkep nih. Karena apa? You know that you make mistakes. Makanya saudara berasa, aduh saya harus menjaga diri saya sendiri. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bukan dalam perlindungannya sendiri. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi dia percaya bukan pada perlindungannya, tetapi percaya kepada perlindungan daripada Tuhan sendiri. Yang menjadi tempat perlindungan bukanlah suatu tempat, yang menjadi tempat perlindungan adalah Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan. Dia bukan menyediakan tempat perlindungan, dialah tempat perlindungan. Now, katanya yang lebih tepat itu bahasa Inggrisnya, he who dwells in the secret place. Nah, ini secret ini. Kalau saudara dalam DPO, paling kalau misalnya saudara bisa tempatnya dirahasiakan, saudara nggak akan ketemu sama itu orang-orang yang bakalan nyari saudara, betul? Alamat dirahasiakan, nomor telepon dirahasiakan, buang SIM card, ganti SIM card yang baru, kemudian yang ketawa pasti pernah pengalaman tuh. Ya kan? Kalau ditanyain bilang, oh bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, ibunya lagi pergi keluar kota. Takut kan? Takut. Ya kan? Kalau bisa kita ada secret place. Ada secret place. Wah, secret place. Nah, kita bisa bikin ini hal yang spiritual atau di spiritual kan bisa. Orang yang berada dalam secret place adalah orang yang paling intim dengan Tuhan. Engkau harus intim. Seberapa intim? Nggak tahu. Yang penting intim. Seperti saya intim dengan Tuhan. Ya elah, standar intimnya standar dia. Very simple. What
what is the secret place of Almighty God? Or saya katakan pertanyaannya lebih tepat lagi. Who is your secret place? It's Jesus. Jadi gampang kan? Tempat pelindungan kita adalah Yesus. Yesuslah adalah our secret place. He is our secret place. He is our tower of refuge. Dialah menara pelindungan kita. Saudara, tahun 2013 ini mungkin banyak krisis, bahkan saudara sudah sampai tahun 2013 akhir, krisisnya masih belum berakhir dalam kehidupanmu. Tapi ketahuilah, tempat pelindunganmu yang paling aman adalah Yesus Kristus. Dialah tempat pelindunganmu. He is your tower of refuge. He is your secret place. So be in that secret place. Have a fellowship with that secret place. Beradalah di dalam Kristus. Susah nggak berada dalam Kristus? Gampang. Kalau saudara percaya ada satu tempat pelindungan yang nggak bakal ketemu sama orang, saudara bakalan lari ke sana, bukan? Dibilang, kalau kamu ada di tempat sini, kamu nggak bakalan dicari deh sama orang itu. Wow, iya kan? Saudara, mana tempatnya? Mana tempatnya? Ya kan? Saudara dengan sendirinya saudara akan mencari. Ketahuilah, Yesuslah tempat pelindungan paling aman. Kalau saudara bikin kesalahan, saudara tetap bisa berlindung dalam Yesus. Ketahuilah dalam kesalahanmu pun, Tuhan Yesus bisa melindungi. Tahukah saudara ada yang namanya kota perlindungan? A city of refuge. Even the city of refuge pun, itu kalau ada orang yang membunuh, baik sengaja maupun tidak sengaja, orang itu lari ke tempat kota perlindungan itu, dia nggak boleh dibunuh. Dia nggak reap the consequences. Why? Karena Tuhan Yesus, dia telah menuai semua akibatnya. Dia telah menanggung segala hukumannya. Dialah tempat pelindungan, tempat yang paling dapat dipercaya. Amin. He's the most trusted one. Nah, Mazmur 91 ayat yang ke-15 katakan, sorry, ini belum, yang sebelumnya ya, yang sebelumnya. Akan berkata Tuhan tempat pelindung. Next. Udah lewat. Mazmur 91 ayat 15 sampai 16. Bila ia berseru kepadaku, nah ini seperti tadi, ya kan? Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya saudara-saudara, saudara tetap bisa masuk dalam kesesakan. Dia tidak dikatakan di sana, saudara tidak akan mengalami kesesakan. Nggak ada. Saudara pasti masuk dalam kesesakan. I tell you, by your own deeds or by the devil's deeds, you will enter tempat yang namanya kesesakan. Kesesakan itu adalah tempat yang sempit, kemudian digempet-gempet sama banyak orang, dan saudara merasa terdesak, dan saudara tidak bisa keluar seperti di busway. Dalam busway. Nggak bisa keluar. Mau keluar nggak bisa. Pak, sorry Pak, mau keluar nggak bisa. Tempat kesesakan. Saya ingin meloloskan diri dari kesesakan ini. Nggak bisa. Benar? Pernah punya pengalaman seperti demikian? Sesek dalam bus nggak bisa keluar. Sampai lewat next exit, kemudian turun di sana, balik lagi. The thing is, tempat kesesakan yaitu tempat kesesakan. Sesek banget, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ada jalan keluar, ke depan nggak ada, ke belakang nggak ada. Itu tempatnya kesesakan. It's called trouble. Trouble itu benar, bahasa aslinya itu benar-benar dijepit kanan dan kiri, depan dan belakang. Saudara udah kejepit, dalam keadaan kejepit. Dia nggak bilang bahwa, saudara nggak akan masuk dalam tempat itu. Dia hanya bilang, aku menyertaimu dalam kesesakan. Amin. Now, aku akan meluputkannya. Nah, nggak cuman dia menyertai kamu, tapi dia juga meluputkannya. Udah diluputkan, itu udah enough for me. Bagi seseorang yang udah luput dari masalah, lewat aja gitu, oke? Coba kalau saudara dilewatkan, nggak tahu kenapa hari ini gitu. Saya cuma merasakan banyak orang yang lagi dalam kesesakan, kejepit gitu ya. Even tahun baru aja susah untuk enjoy tahun baru, karena lagi banyak masalah. Entah masalah keuangan, which I sense most, oke. Mungkin masalah banyak dengan hal trouble, maybe in business, maybe lagi dikejar-kejar sama target, mungkin nggak nyampe atau bagaimana. Yet, dia bilang, bukan kamu, aku sertai saja, tapi aku luputkan.
dilepaskan saudara, dilewatkan. Coba kalau saudara ada yang bilang gitu ya, dari credit card collector, debt collector bilang, semua utangmu lunas, udah nggak ada, dicari, nol. Wah, semua akan bersorak-sorai, betul? Nggak ada lagi utang bisnismu, habis, nol. Wow, itu udah bener-bener asik banget. Bukan cuma itu tetapi, dan memuliakannya. Dimuliakan loh, bukan hanya diluputkan, tapi juga dimuliakan. Now, this is wow banget. This is so wow. Amin. Now, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oh, bukan cukup sampai di sana, saudara. Nggak cukup sampai di sana. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Wow, udah dia berserta dengan kamu, diluputkan dari masalahnya, dimuliakan, terus dikenyangkan. Can you imagine the double, triple, quadruple amount of blessing yang udah ditumplekin ke dalam hadiratmu, ke dalam kepalamu? It's ditumpukin lagi, ditumpukin. Saudara pernah makan es krim? Saudara kalau makan es krim gimana? Kan masnya kan enggak satu stroke gitu, ceprut gitu kan, enggak gitu doang kan, udah langsung dikasih. Saudara tahu masnya itu curang, karena apa? Di bawahnya ada banyak tempat kosong. Saudara nggak rela. 2-3 scoop kalau bisa dipres. Dimasukin lagi, ditumpukin, dipadatkan. Ya kan? Kalau bisa kan kayak firman Tuhan ya, oke? Dipadatkan sampai tumpah-tumpah keluar. Kalau bisa sampai benar-benar, mas tambah lagi gitu. Dipadatkan, benar-benar dipadatkan. This is the picture. Oke? Saudara disertai, saudara diluputkan, kemudian saudara dimuliakan, kemudian saudara dikenyangkan. Wow, this is good stuff. Saya sampai sini bisa go happy and I go home happy. Amin. Bukan hanya itu saja. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dibilang, he shall call upon me, I will answer him, I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him, with long life will I satisfy him. Kemudian and show him my salvation. Kata my salvation di sana itu adalah katanya Yasha, atau dari asal kata Yeshua atau Yesus. Jadi with long life, I will satisfy you and show you my Jesus. Ini luar biasa sekali loh. Yang ditunjukin itu Yesus. Karena Yesuslah yang membuat saudara bisa mengalami semua hal ini. At the end, it's about Jesus. Amin? Wow. Seru nggak? Seru ya? Just for this. Nah, ini belum masuk real sermonnya. Ini baru pembukaannya. Pastor, pembukaannya panjang amat. Ya, lumayan lah. Gitu. Saudara, tahu nggak saudara, why your past itu doesn't matter that most? Kenapa masa lalumu itu sebenarnya itu saudara-saudara bisa perkatakan ada kemuliaan Tuhan di sana? Saudara ingat gambarannya begini. Ingat orang yang paling dibilang orang yang orang yang after my own heart. Siapa? The man after God's own heart. David kan? Bener kan? Ya kan? The apple of my eye. Orang yang paling seolah-olah orang yang paling dikasihi sama Tuhan. Kata David itu berasal, itu asli katanya itu artinya adalah, kata Daud itu adalah beloved. Beloved ya. Our church name, God's beloved. God's beloved church. David's church. Wow. David kata yang dikasihi, bukan yang mengasihi, yang dikasihi. Oke? Implikasinya adalah sifatnya pasif. Oke? Pasif itu artinya kalau dikasihi itu aktif atau pasif? Pasif. Berarti artinya menerima cinta kasih, ya kan? Dan remember waktu Daud dia membawa tabut dari Bet-Shemesh ke kota Daud, itu apa yang dia lakukan? Pertama kali dia taruh di atas gerobak kan? Dia pakai caranya sendiri. Oke? Solusinya, solusi manusia. Naikin gerobak, dipegang sama Peres, sama Uzzah, matilah dia. Betul? With your own self-effort, by law, you touch, you die. Oke?
Dengan kekuatanmu sendiri, self effort, masuk, jebret. Langsung kebuka itu, geser aja, cuman geser, kepegang doang, udah mati. Oke? Gagal ya? Gagal, gatot itu, gagal total. Nah, kedua, Daud belajar. Oke? Kan ditaruh di rumah Obed-Edom. Wah, Obed-Edom jadi diberkati. Dia nggak rela. Karena Daud itu mungkin sebangsa orang Hokian juga. Gue mesti untung. Nggak cuan, kalau nggak cuan ngapain gue ikut Tuhan? Gue mesti cuan ikut Tuhan. Katanya begitu. Ya kan? Saya bilang Daud itu orang Hokian. Nah, Daud apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan, kan? Berapa langkah? Dia mempersembahkan. Berapa langkah? Dia mempersembahkan, betul? Berapa langkah? Dia mempersembahkan, ya kan? Dia spend berapa itu? Man, a lot, man. Itu bukan jalan cuman dari Karet Satrio kemudian nyebrang ke Plaza gedung ITC di sana, kagak. Itu jauh, berkilo-kilo. Saudara bisa bayangkan lembu, kambing, domba yang harus disediakan hanya untuk korbannya itu, betul? Menuju ke kota Daud, from Bethshemesh ke City of David on the hill, di kota yang tinggi. Amin. Jadi pada saat dia mempersembahkan korban, dia jalan selangkah, dia sembahkan korban. Intinya di belakang itu adalah korban semua. Ngerti? Paham ya? Jadi di belakang itu bau amis, bau darah, banyak yang lagi motong, bikin sate. Motong bikin sate. Itu bau sate sepanjang jalan. Sate kambing, sate domba, sate sapi sepanjang jalanan. Bayangin saudara-saudara. Saudara lihat di Blok S aja, gitu ya. Udah banyak makanan, baunya udah wah bakar sini bakar sana. Ini tukang sate selama berapa kilo itu tukang sate dari ujung ke ujung. Baunya kayak gimana? Udah bau kayak pasar kambing Tanah Abang, terus kemudian bau sate. Sepanjang perjalanan, it means ada korban. Korban berkata mengenai Yesus. Pada saat saudara berjalan menuju ke kota Daud, your eyes on the city of David, on the city of refuge. Di belakangmu adalah korban, korban, korban. Setiap kesalahanmu ditebus. Setiap kesalahanmu ditebus. Setiap kesalahanmu ditebus. Berapa langkah kesalahanmu ditebus. Kesalahan langkahmu ditebus. All are redeemed by the sacrifice by Jesus. Aman. Masa your past itu aman. Setuju? Ada korban loh saudara. Jangan pikir yang kamu bikin kesalahan, oh iya, you go free. No, someone paid the price. Amin. Jadi bukan karena usaha manusia, harus ada korban di belakangnya. By man's effort, you'll die. By God's sacrifice, you live. Amin. Nah, oke. Kita masuk ya, Yohanes 6 ayat 9 sampai 10. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ingat, 5 roti jelai dan 2 ikan. Bukan 5 pabrik roti dan 2 ikan paus. Bukan. Oke. Ini 5 roti jelai dan 2 ikan. Saya suka kebalik. 2 roti, 5 ikan. Kebiasaan, lebih banyak lauk daripada nasinya. Ya udahlah. Some of us make that mistakes. It's okay. Apakah artinya untuk orang sebanyak ini? You may be thinking, saya cuma punya segini akhir tahun Tuhan. Apakah artinya untuk tahun depan? What can I do for next year? I only have this much. Tahun depan banyak kebutuhan Tuhan. Tahun depan semua harga naik. Dolar udah naik aja saya kelimpungan. Apalagi tahun depan lebih banyak kebutuhan. Apakah artinya 5 roti jelai dan 2 ikan kecil? That's the exact word. 2 ikan kecil. Oke? Ini di ayat yang lain ya, ada 2 ikan kecil. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Kenapa disuruh duduk? Kenapa? Nggak usah terlalu susah-susah lah ya, supaya gampang baginya lah. Mikirnya udah akhir tahun sangat spiritual semua. Ya kalau dia nggak duduk berceceran kemana-mana susah lah baginya. Ini udah kebagi belum? Oh enggak,
Biasaan lah orang nggak kalau orang ini kan orang Yahudi gitu loh istilahnya, udah dapat kebagian, ya udahlah kalau gitu saya ngikut ngantri lagi dah, ngambil lagi. It's okay kata Tuhan. Karena apa? Tuhan nggak bergerak dari supply yang terbatas seperti dunia. Dia bergerak dari supply yang unlimited kan, gitu loh. So dikasih makan sampai gimana? Sampai semuanya dapat bagian? Yes? Are you sure? It's not exactly quite right. Semuanya udah dapat bagian. Saya bilangin ya, orang nggak mau. Ini orang maruk lah ya, orang maruk. Dia jalan nggak mau bawa makanan. Orang kalau jalan ya, prepare kek, bawa makanan kek, gimana kek gitu ya. Ini orang ikut aja jalan supaya apa? Makan gratis. Nanti siapa tahu saya dapat makan gratis. Ini beneran loh, orang ini nggak mau diuntung banget gitu, ya kan? Ada nggak yang pergi acara gitu? Supaya saya dapat makan gratis. A lot of us punya thinking like that. Sama. Gak ada bedanya. Oke? Bayar dikit sama sama gratis mendingan mana? Gratis. Gak ada yang mau bayar dikit aja deh. Enggak. Gratis maunya. Ini mental gratisan. Orang mental gratisan seperti ini pun sama Tuhan tetap dikasih makan. Ini orang bikin salah. Come on lah. These are not perfect people. These are families. Keluarganya banyak yang berantakan juga. Banyak yang punya anak juga nggak tahu di mana. Banyak yang mengalami affairs after affairs in this family. Yet God feed them all. Dia itu baik. Dia nggak melihat lagi kesalahan orang baru dikasih. Kalau kamu act up ya, if you're doing good, I will bless you. No, not based on your deeds. Yang perlu mereka lakukan cuma apa? Duduk. Duduk itu kenapa? Posisi istirahat. Kalau mau dikasih makan paling gampang itu mesti duduk. Pernah nggak sih? Nah ini yang punya anak. Pernah ngasih makan anak sambil jalan-jalan? Nah, tanya yang punya anak. Tanya aja yang punya anak. Ngasih makan sambil yang masih baby enak, nggak jalan-jalan kemana-mana. Dia dibawa-bawa. Yang udah bisa jalan dikit, ngasih makan paling enak itu suruh diduduk. Kalau perlu diikat. Nah maka di ini bener gak sih? Sorry anak ya. Yang udah, kalau yang udah pernah ngalamin gitu ya, diikat sama orang tuh, lu duduk nggak gitu, ini gue kasih makan nih gitu ya, makan nggak gitu, nggak apa-apa, yang penting dipaksa, yang penting nih anak makan sehat gitu loh, nggak perlu sampai duduk dicekokin, kalau perlu duduk gitu loh, didudukkan. Betul Joel, betul Shannon. No, they're good boys, they're good. Mereka kalau mereka sih nggak usah disuruh, mereka akan ngambil sendiri sampai sebanyak mereka mau. Itu yang mereka lakukan. Oke? That's my boys, my girls. Nah, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ini saya baru notice ya, tempat itu banyak rumput. Coba kalau tempatnya bebatu-batu, disuruh duduk. Susah kan? Tuhan menyediakan lesehan dan jamuan padang yang paling lezat yang ada di muka bumi ini. Buffet all you can eat, gratis, benar-benar gratis. The first buffet ever. Pernah saudara lihat buffet? Ini buffet pertama. Oke, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Cuman kehitung laki-lakinya karena dihitung kepala keluarganya. It means ini banyak sekali. Ditambah suami istri dan anak-anak kali 4 aja, satu keluarga 20.000 minimum. Oke? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka perlukan. Mereka kehendaki. Berapa yang kau kehendaki? Engkau punya apa di tanganmu sekarang? 5 roti, 2 ikan kecil. Give it to God. Just maksudnya gini loh ya. Maksudnya give it to God itu bukannya engkau ini ya. Supaya apa sih? Something release itu kan istilahnya Tuhan mau berkatin kan. Kalau 5 roti, 2 ikan itu di tanganmu sendiri, ditaruh melulu sama tuh anak kecil, untung nih anak kecil ini mau ngasih. Coba kalau dia nggak mau ngasih. 5 roti, 2 ikan itu nggak jadi apa-apa. Tapi once itu di-bless, itu melipat gandakan segala sesuatu. Ini bukan ngomong hanya mengenai keuangan loh. No. Maybe it's your time.
Maybe it's yourself. Maybe your heart. Maybe your pride. Tuhan, saya cuma punya attitude saya yang kayak begini. You know, my stinky attitude. So I just give it to you. You bless my attitude. That's it. Mengucap syukur. Kemudian, ini malah jadi berbuah-buah loh. You know, kau nggak punya iman. Imanku kecil Tuhan. Terlalu sedikit Tuhan. Untuk apa Tuhan? Kamu juga nggak bisa ngelihat. Gue juga nggak gitu percaya Tuhan. It's okay kata Tuhan. Whatever you have in your hand. Amin. Now, mereka makan sebanyak mereka kehendaki. Aneh ya, orang dari semuanya yang punya roti, nggak mungkin tuh anak kecil doang. Udah pasti nggak mungkin. Yang punya roti banyak. Tapi mereka even nggak prepare untuk ngasih. Yet mereka juga tetap dapat berkatnya. Amin. Kalau kita mungkin yang punya terkenal dengan satu, mengenal yang namanya prinsip, if you fail to plan, you plan to fail. Kita merasa bahwa kalau kita cukup planning enough, kita nggak mungkin fail. How many, saya bilangin aja, pakar ekonomi udah fail, udah planningnya udah jauh banget, yet mereka masih fail. Berapa banyak banks yang kalau saudara tahu ya kasusnya gitu ya, you know, mereka nggak pernah mengira bakalan terjadi sesuatu hal. Now, dia bilang kalau misalnya orang fail, itu pasti karena mereka nggak merencanakan kehidupan mereka dengan matang-matang. Pasti ini financialnya berantakan. Coba kalau mereka belajar financial dengan baik, mereka belajar mengatur. Kalau mereka kayak begini, jangan harap Tuhan menolong mereka. Pernah nggak dengar kayak begitu? Sometimes. Aku dengar tadi kata sering. Oke deh. Yang sombong bakalan bilang ini, oh seperti aku dong, planningnya lumayan mateng. Makanya aku nggak fail nih, sekarang kuat nih. Oh. Do you know that orang-orang kadang-kadang nggak bisa plan, tau nggak? Kenapa? Sometimes karena mereka kekurangan. They don't have resources. Kau nggak bisa memaksakan seseorang plan karena mereka memang nggak ada. They cannot plan anything. Sometimes they have to live day by day. Mereka kadang-kadang harus hari demi hari. Terus kemudian bilang, makanya tuh perpuluhan dong, persembahan dong, baru bisa Tuhan bekerja. Is that true? Tuhan cuma mau nolong. Tuhan bakalan bisa hapus hutangmu. Cuman kalau kamu percaya dan bayar perpuluhan. Sometimes berasanya kayak begitu. Hanya berlaku loh untuk orang-orang yang setia. Kalau kamu nggak setia bagaimana? Gimana caranya mereka mau kasih perpuluhan? Orang punya utang aja nggak bisa dibayar. Think about it ya. Punya utang nggak bisa kebayar, mau ngasih perpuluhan dari mana? How? Ya kan? So, they just give dari apa yang ada kan? And God will bless. Amin. Dari situ prinsipal loh saudara. Tuhan tetap bekerja dengan luar biasa. Bukan berarti kalau kayak begitu, oh kalau gitu saya nggak perlu ngasih sama sekali. See, you taking it very wrong, in a wrong way. No, it's not that means gitu ya. Tuhan nggak care sama nanti bagaimana kamunya. Ini orang Yahudi semuanya yang 20.000 itu. Saya nggak pernah dengar satu orang pun ngomong terima kasih sama Tuhan Yesus. No. Mau juga mereka kalau bisa bawa pulang sebanyak mereka mau. Ini namanya juga orang Hokian. Ini mau gimana? Mau untung sendiri. I'm sorry for the Hokianis. Saya juga orang Hokian. Jangan offended yang Hokian. Nanti saya ini juga nyambungin juga sama orang yang lain. Oke. Makanya tuh, jangan pergi ke kolam renang kalau belum belajar renang. Ya kan? Biasanya kan kayak begitu. Ada yang bilang, kalau kamu mau kesembuhan gitu ya, maju ke depan. Tapi jangan maju kalau nggak percaya. Harusnya kan kita berdoa, Tuhan, memang belum percaya. Tapi biar Tuhan kan bisa kasih iman untuk kesembuhannya. Iman itu juga dari Dia. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia dan iman. Jadi mana yang bukan hasil usaha tapi pemberian Allah? Kasih karunia atau iman? Dua-duanya. Betul. Betul sekali. Amin.
You know yang paling menyedihkan? Kalau nggak ada yang ngambil sama sekali dari suplainya Tuhan. Oh, kamu nggak layak ngambil dari suplainya Tuhan. Tuhan tuh selalu all knowing and all powerful, all providing. Selalu all providing. Dia selalu ingin memberi. Dia nggak mindah-mindahin kekayaan di seluruh permukaan bumi, diatur-atur. No, dia nggak based on scarce resources. Dia based on unlimited resources. Amin. Nah, tapi kalau misalnya kayak begini, yang ini punya lebih banyak dari yang lain. Kalau misalnya yang kayak nggak setia kayak begini aja dikasih begitu banyak berkat, nggak fair dong. Ya emang nggak fair. Kalau grace is by fairness, it will never be grace. Think about it. Kalau grace nggak pernah fair, itu nggak bakalan jadi. Ya kan? Kalau grace nggak fair, it's always never fair. Betul kan? It's always never fair. Amin. Nah, Roma 5 ayat 20 ya. Oke. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya apa? Pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah-tambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kok sangat bertentangan ya? Hukum Taurat ditambahkan supaya apa? Terjadi banyak pelanggaran. Jadi sama aja dengan bilang peraturan dibuat untuk dilanggar. Lampu kuning udah mau jadi merah, artinya hajar. Tancap aja. Ya kan? That's always been the ini ya, makin dikasih aturan, makin dilanggar. It's true. That's a reflection for us. Tetapi di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia, grace did much more abound. Huper perisio. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau gitu, mari kita berdosa sebanyak-banyaknya supaya kasih karunia bertambah-tambah. Apakah demikian? No, it's not. Kita mikirnya salah, saudara. Nih ya, I think the correct translation ini menurut saya, ini hit my heart very strongly. Itu dari The Message. Ya, kita baca The Message-nya. All that passing laws against sin did was produce more lawbreakers. But sin didn't and doesn't have a chance in competition with aggressive forgiveness. Can you imagine aggressive forgiveness? Apakah Yesus cukup mengampuni kamu dengan cukup agresif? Dia mengampuni kamu masa lalumu, masa depanmu diampuni semua loh. That's called agresif. Kalau nggak agresif, ya udah masa lalumu aku ampuni, masa depan tunggu dulu. Kalau kamu setia, baru aku ampuni. Actually that's more fair, ya kan? Udah diselamatin kok, tergantung kamu sekarang. Seemingly kayak begitu. Iya nggak? Aggressive forgiveness we call grace. When it's sin versus grace, grace wins hands down. Artinya kamu lebih punya iman terhadap dosa-dosamu atau terhadap kasih karunia? Mau pilih mana? Silakan pilih. Dosa-dosaku terlalu besar. Kamu percaya dosa-dosamu terlalu besar atau kamu percaya bahwa kasih karunia lebih besar even dari dosa-dosamu? Amin. 2 Korintus 12 ayat yang 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam, harusnya dalam kelebihan dong. Ini dalam kelemahan, weakness. Ya kan? Di dalam apa? Siksaan. Ini orang tipe-tipe BDSM juga. Suka menyakiti diri sendiri gitu loh istilahnya. Oke. Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Tapi ingat kuncinya oleh karena Kristus. Oke? Ini bukannya kesenangan untuk menyakiti diri sendiri. No, it's not. Karena kita pasti masuk dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dan dalam penganiayaan. Udah pasti. Dan kesesakan. Tadi kan ada kan kesesakan kan? Pasti masuk. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi lebih mendingan kuat atau lemah? No, saudara-saudara. Artinya ya saudara-saudara, ketahuilah maksudnya lemah itu,
that you have nothing untuk boast. Saudara bisa nggak membanggakan terhadap kekuatan saudara? Even your strength itu nggak ada match-nya, nggak ada kompetisinya dengan yang namanya kekuatan daripada Tuhan sendiri. Kalau Tuhan menyelesaikan masalah, dia akan menyelesaikan itu tuntas dari awal sampai akhir, kemudian ditambahin bonus pula. Gitu ya. Kalau kita nyelesain masalah gitu, kita nyelesain masalah dengan pemikiran kita sendiri, dengan planning kita sendiri, oke? Paling juga mentok kamu nyampe akan analisa, oh saya ngerti sekarang masalahnya apa. That's it. Kadang-kadang nyari solusinya pun belum tentu tahu. Sometimes kita udah nggak tahu solusinya aja udah nggak ada. Amin. Pernah dengar namanya benang kusut di dalam aspal? Nah, coba dah korek benang kusut dalam aspal. Udah benang kusut di dalam aspal. Itu udah nggak mungkin punya. Gimana cara mengurainya? Gitu loh istilahnya. Ngorek aspalnya aja benang kusutnya udah nggak tahu di mana. Ya kan? Ini istilahnya kayak begitu, benang kusut dalam aspal. Kalau saudara udah namanya kejepit gitu ya, you just say you're weak. Udah nggak bisa apa-apa. Rather you say I'm weak daripada engkau berasa kamu kuat. Percuma juga gitu loh. You don't find any solution. Amin. Now, sekali lagi, di area di mana kamu lemah, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Grace itu selalu attracted to the weak. Selalu attracted to the minuses. Saya udah pernah bilang ya, kasih karunia itu selalu ketariknya itu kepada hal-hal yang istilahnya itu minus. Di mana banyak dosa, di situ yang minus. Kelihatannya minus, disitulah kasih karunia itu bertambah-tambah. Supaya apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa memegahkan diri. Amin. Roma 6 ayat 1 katakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Katanya itu yang saya mau highlight adalah telah mati bagi dosa. Died. Tahu arti kata died? Died. Pelajaran bahasa Inggris 101. Present tense, die. Past tense, died. Gampang ya? Oke? Hari ini kita belajar bahasa Inggris, artinya died itu sesuatu yang terjadi di masa lampau. Died to sin. Artinya kamu telah mati bagi dosa. Ini adalah suatu statement, adalah suatu pernyataan yang mustahil. Tahu pernyataan yang mustahil? Bagaimana mungkin, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini bukannya pertanyaan yang harus dijawab. Rasul Paulus tidak memberikan pertanyaan untuk dijawab. Oh, bagaimana caranya? Kita kan sudah mati. Bagaimana caranya kita bisa hidup di dalamnya? Kita harus mematikan diri kita setiap hari terhadap dosa. Is that true? No, ini bukan suatu jawab, ini bukan suatu pertanyaan, ini suatu pernyataan. Tahu ya? Pernyataan itu nggak perlu dijawab. Ini pernyataan, suatu pernyataan yang impossible. It's an impossible statement. Artinya kalau saudara telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin saudara hidup di dalamnya? Gak mungkin. Jawabannya cuma satu. Saudara nggak bisa. Nah, kalau saudara pertanyakan, oh tapi kan kita masih berbuat dosa. Baca lagi perbaik-baik. Kita telah mati bagi dosa atau perbuatan dosa? Dosa. Suatu statement. Amin. Tapi bagaimana kok kalau kehidupannya berantakan? Kehidupannya masih banyak buat masalah. Buat salah melulu. Istri menyalahkan suami, dia nggak pernah care, nggak pernah sayang gitu. Lihat aja tiap hari buat salah gitu ya, malas-malesan, nggak pernah mau kerja gitu, gini. Memang dia begini, habitnya gitu. Wah tiap hari kayak begini gitu, ya kan? Kadang-kadang kita suka, wah gitu loh istilahnya. Suami juga menyalahkan istri juga. Kamu gimana sih gitu tiap hari gitu, jaga anak aja gitu. Mainnya Candy Crush terus kemudian. No, I'm not condemning anybody, who play Candy Crush. Sekali lagi, oke? Bukan main Candy Crush-nya, jangan fokus di sana, oke? Ini hanya suatu pernyataan bahwa bagaimana kan kita kan melihat, nah itu kan hidupnya diulang-ulang dulu kan kesalahannya, it's always making mistakes. Tahukah saudara-saudara
Bahwa orang yang kadang-kadang married, kadang-kadang masih nggak sengaja, hidupnya pun masih kayak single. Suka lupa. Tapi statusnya adalah dia sebenarnya married. Apakah dia single? No. Tapi gaya hidupnya kadang-kadang masih kayak single. Tapi apakah status berubah? No. He's still married. Kalau saya istilahnya nyupir gitu ya, saya menyetir mobil, apakah saya berarti saya supir? Enggak, saya kebetulan nyetir mobil, saya bukan supirnya. Amin. Setuju? Status saya status yang punya mobil, yang nyupir, yang mengendarai, dan pekerjaannya sebagai supir. Setuju? Ya. Jadi saudara jangan dicampurkan antara action sama statusnya. Oke? The person status and the action. Jangan dijadikan satu. Sekali lagi, apakah Tuhan melihat actionnya? No, Tuhan melihat statusnya. Statusmu apa? You are God's beloved. Engkau selalu diampuni. Engkau dibenarkan. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Di belakang kemuliaan Tuhan. Amin. Now, Kejadian 12 ayat 9 sampai 11. With this I close. Kejadian 12 ayat 9 sampai 11. Sorry, 9 sampai seterusnya aja. Nah, ini dia. Ini adalah studi kasus. Studi kasus dari yang namanya Bapak orang beriman. Ceritanya ini bapaknya orang beriman. Wah, ini kurang iman apa lagi? Namanya aja Abraham, bapaknya orang beriman. Ini udah imannya harusnya paling top. Ya dong, gitu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat kelakuan orang yang paling beriman ini. Oke. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. This will come for the second part nanti, minggu depan kalau saudara datang di ibadah perdana awal tahun depan, ini akan ada sambungannya. Oke? The story is to be continued. But, saya akan kasih bagian pertamanya dulu. Jadi, makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di tanah Negeb, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Remember, ini ada kelaparan ya. Bahasanya, even di dalam gereja pun bisa terjadi kelaparan. Kelaparan makanan, kelaparan kasih sayang, kelaparan teman, nggak punya friendship, nggak punya fellowship, nggak punya kasih sayang, nggak dapat makanan. You know, even di tempat yang banyak makanan, orang bisa kelaparan. Makanya ada pepatah, dalam lumbung ayam mati kelaparan. Itu ada benarnya juga, bisa terjadi kayak seperti demikian. Amin. Karena apa? Karena apa, tahu nggak? Karena nggak makan ayamnya. Iya kan, terlalu banyak mikir kan. Takut jawabnya. Gampang. Dalam lumbung ayam mati kelaparan, pasti dia nggak makan. Atau nggak mau makan, atau nggak bisa makan. Udah pasti. Kalau makan nggak mungkin dia kelaparan. Betul? Even in the place di mana grace teaching diajarkan, banyak orang juga belum tentu mau makan. Banyak orang juga males makan. Apalagi kalau ada kesesakan. Males gua makan. Ngapain gua makan? Grace mulu gitu. Belum tentu bisa melepaskan. Mendingan nonton YKS. Gitu. Kebanyakan oplosan sih. Kan lu bilang apa? Tahu oplosan? Mixture. Grace and law di mix. No, that's just my revelation, okay? Oplosan itu mixture. Oke. Haleluya. Hari ini banyak pewahyuan dari sono ya, gitu. Udah mau akhir tahun sih. Oke. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ini orang paling beriman nih, keren kan? Just to save his own skin. Alasan dia untuk ngomong kayak begitu supaya apa? Nggak dibunuh, supaya tetap hidup. Dia nggak peduli istrinya tetap hidup, yang penting dia hidup dulu. Betul dong? Ini adalah orang yang beriman. Kata Celita, kalau punya suami kayak gitu, gue udah penggal duluan. Ngaku ade.
gede gitu. Gitu ya. Nggak usah dibunuh Firaun, pasti dibunuh istrinya dulu. Oke? Katakanlah bahwa engkau adikku. Nah, ini ngajak lagi. Bohongnya ngajak-ngajak. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Next, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Wah, udah masuk ke sana, bohong, dikasih lagi harta kekayaan. Dia bilang, oh one day Abraham, one day this will get you. Harusnya ini kesalahanmu. Ujung-ujungnya siapa yang harus nanggung? Abraham harusnya. Bener dong? Apalagi istrinya. Waduh, istrinya nggak tahu apa-apa, ya kan? Ya kan? Nah, yang bohong siapa mulai dulu? Abraham. Ngajak orang lain, bohong. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada siapa? Yakin nggak kepada Abraham? No, ini kepada Firaun. Ini nggak fair. Ini cerita nggak fair ini. Pernah nonton film silat nggak? Penjahatnya nggak mati-mati, malah dapat untung. Berasa sebel kan? Kapan? Ini penjahatnya ini pasti di seri kedua mati ini. Pasti seri kedua. Seri kedua nggak mati-mati. Ini pasti seri ketiga. Seri ketiga nggak mati lagi. Kapan mau endingnya? Pernah nonton film serial kayak begitu? Sebel kan? Penjahatnya kagak mati-mati. Ini sama ini. Firaun tahu apa? Dia nggak tahu apa-apa, orang dibohongin. Who is the victim and who is actually itu orang yang ini? Who is the victim? Ini udah nggak masuk akal ini, ya kan? Ya kan? Nah, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya. Wow, bukan cuma satu orang, satu istana kena semua. Ini orang bikin salah, satu negara kena getahnya. Nah ini dia. This is a big mistake. Fatal nggak? Fatal. Amin. Nah, karena Sarah istri Abraham itu. Nah, lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi. Wah, udah gini kan mendingan disuruh pergi, dijauhin aja sekalian. Enggak, dianterin. Udah dianterin pergi bersama-sama dengan istrinya. To make sure ini orang nggak diapa-apain. Wah, keren kan? Udah bikin salah, diprotek lagi. Dan segala kepunyaannya. Tahu segala kepunyaannya. Artinya tadi yang dikasih itu, nggak even diminta balik. Dikasih semuanya, disuruh pergi. Ini orang udah dapat bonus, ini dia bikin salah. Ketahuilah kenapa yang membuat hal ini bisa terjadi. It's not because of his deeds. Karena Tuhan telah mengikat perjanjian dengan Abraham. Amin. Perjanjiannya Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Sama dengan engkau adalah anak-anak dari Abraham, perjanjian Tuhan denganmu kekal adanya. Amin. Yesus kekal adanya. Your past, masa lalumu sudah nggak ada artinya karena udah di cover sama Tuhan Yesus. Masa lalunya Abraham udah di cover sama Tuhan Yesus. Amin. Now, kita lihat ya, Kejadian 13, the final verse. Sorry ya, saya nutupnya berlapis-lapis. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb. Nah, ini balik lagi kan ke tanah Negeb. Balik lagi ke tadi kan. Tadi kelaparan, sekarang udah nggak kelaparan. Dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, ini ayat berikutnya, oke? Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Oke? Adapun Abraham apa? Sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kenapa mesti disebutin? Karena dia tahu bakalan ada orang-orang yang bakalan menspiritualkan segala hal. Oh, Abraham itu kayanya kaya spiritual dia itu. No, Abraham itu benar-benar kaya, literally kaya dia. Banyak emas, perak, banyak ternak, dia itu sangat kaya. Amin. He's very rich. Gak bener ini cerita. Kalau dibilang, kalau diambil, mau diambil
what's the moral of this story? Lie so that you will be blessed? Gak bisa juga kan? You cannot take any moral from this story. There is no moral in this story. Ini kalau dibilang, ini story-nya orang yang tidak bermoral. Because it's not about moral. It's about covenant. A blood covenant. Amin. Abraham benar-benar hidup di bawah kasih karunia karena dia percaya dan Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Yesus mati di masa datang. Abraham sudah percaya, dia sudah dibenarkan dan dia dibenarkan. Kita dibenarkan karena kita percaya akan perbuatan Yesus yang telah mati di masa lampau. Amin. Something yang telah orang yang sudah mati, tapi kita percayai kematiannya itu membawa berkat bagi kita hingga sekarang. Amin. Salib Kristus itu sebenarnya adalah kesaksian loh bagi seluruh dunia. Amin. Seluruh dunia bilang lakukan yang baik, kamu dapatnya baik. Lakukan yang jahat, kamu juga dapat jahat. Oke, tapi bagi di dunia, dunia ini nggak percaya kasih karunia. Biarlah salib Kristus itu boleh diproklamirkan. Kamu memang nggak layak untuk diberkati. But you are still blessed karena Yesus, dia dihukum supaya kita bisa mendapatkan berkat. Amin. Galatia 3 ayat 5-7. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepadamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya adalah percaya kepada pemberitaan Injil. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Roma 4 ayat 1 katakan, jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tahu nggak maksudnya apa? Ini referring bukan kepada hal yang baik yang Abraham lakukan, tetapi kepada penipuan-penipuan dan kesalahan-kesalahan, deception yang Abraham lakukan, karena dia tahu, Tuhan tahu bahwa Abraham tidak melakukan segala sesuatunya dengan baik. Amin. Right thinking produce right believing. Right believing will produce right behavior. Amin. Roma 4 ayat 4-5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ingat ya, orang tidak bekerja di sini bukannya nggak kerjain apa-apa. No, tapi bekerja, berusaha untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan berkat itu sendiri. Amin. Oke? Nah, nah, ini dia nih. Kan bilang, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka. Bukan orang benar ya. Ya dulu sih kita orang durhaka. Betul. Sekarang kan udah agak benar nih. Makin kita bertumbuh, kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita sudah mengetahui hati Tuhan, kita tidak mungkin berbuat dosa seperti itu lagi. Oh ya? Yeah? Jadi kalau berbuat dosa apa lagi? Kalau kita berbuat dosa lagi gimana? Well, aku sih percaya kamu tidak akan mungkin bisa berdosa seperti itu lagi. Kalau sampai kamu berdosa lagi, too bad. Kamu akan menerima akibatnya. Is that true? Oh ya, aku sih percaya akan kebaikan Tuhan. Waktu kita terima Tuhan Yesus kan masanya honeymoon stage. Ya dong, honeymoon stage masih oke. Kalau dosa lagi, too bad man. Udah, Tuhan bakalan ninggalin kita, dia nghukum kita. Kita kan seperti kayak gitu dong. Mana bisa kamu mempermainkan Tuhan? Wow, kamu berbuat seperti itu lagi, berbuat seperti itu lagi. Saya tahu ini bakalan banyak dipersalahgunakan. Bakalan banyak sekali hal seperti ini akan dibuat khotbah saya akan disalahgunakan, disalahartikan karena belum mendengar seluruhnya. I know that, but it's okay. I still have to preach it as it is. Amin.
Tahu nggak, setelah kejadian itu Abraham dapat penglihatan, dia ketemu dengan Yesus. Dia di kemah, dia di-sharein orang rahasia, orang-orang lain yang pada nggak tahu. Namanya diganti menjadi Abraham, umurnya tambah tua. Dan Sarah dari domineering one, namanya diubah dari domineering one, Sarai, menjadi Sarah, yang artinya princess. Amin. Kejadian 20. And this is the end of the story. Dari Abraham. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb. Oke, kembali lagi ke tanah Negeb ya. Balik lagi yang tadi, tanah Negeb. Ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. After all these years, Abraham sudah bertambah tua, dia tidak bertambah bijaksana. Tua tidak artinya sama dengan bijaksana. I tell you, dia nggak tambah bijaksana, mengulang lagi kesalahan yang sama. Exact mistake. Nanti saudara bisa heran. Mungkin saudara juga nggak heran. Nurun ke anaknya, si Ishak, sama juga ngibulnya. This is a mistake yang diulang 2 kali. Can you imagine? Mistake orang kan itu fatal, paling nggak jangan diulang kayak gitu. Ini diulang lagi gitu. Dia nggak berdoa dulu kepada Tuhan minta tolong, dia pakai caranya sendiri kan? Oke? Nah, tetapi waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Tahu ya artinya menghampiri ya? Oke? Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? It's true. Abimelek ini nggak bohong. Emang dia benar kok. Abimelek jujur, orang dia adiknya, emang nggak boleh. Orang zaman dulu langsung dihampiri, istilahnya bisa diambil istri kalau benar statusnya. Paling nggak orang zaman dulu itu bisa aja langsung diambil, nggak peduli istrinya. Ini udah diomongin dari depan. Amin. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepada dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Dia nggak ngomong salah, emang bener. Betul? Nah, do you know that this talking ya, kamu merasa kadang-kadang waduh, kita ini kan udah mengerti tentang salib Kristus, tapi kadang-kadang kita melakukan hal yang tidak menyenangkan. Kita melakukan hal yang kadang-kadang feel kita ini rasanya guilty and condemned, ya kan? That's where Christ of cross, the cross of Christ, salib daripada Kristus itu paling efektif dalam kehidupanmu. You may make mistakes. 2013 mungkin years of many mistakes for you. Tetapi biarlah tahun 2013 ini menjadi tahun di mana dia berkata kepadamu, the cross in the Calvary has covered all your mistakes. Don't have to worry about it. Dia bahkan mau menolong engkau keluar daripada your mistakes, memuliakanmu, memberikan engkau makan, mengenyangkanmu. Amin. Saudara, benar-benar ini adalah satu pelajaran, bagi saya adalah satu pelajaran yang berharga sekali. Sometimes kita nggak mengerti kenapa kok Tuhan lakukan ini kepada orang yang seharusnya belajar dari kesalahannya. Dia telah 2 kali berbuat salah. Tuhan masih mau menolong engkau kalau engkau berbuat salah? Yes. You don't have to worry about it. Amin. Sekali lagi saudara, saya ingin menghimbau kepada saudara, jangan lagi saudara melihat-lihat masa lalumu lagi. Oke? Your past is past. Mari kita masuk ke tahun 2014 ini dengan melihat bahwa masa lalu di cover oleh kemuliaan Tuhan, masa depan adalah kebenaran daripada Kristus. Amin. I have to end it now. Tahun depan kita akan sambung, oke? The theme is, nanti saya akan kasih tahu tahun depan aja, oke? Setuju ya? Supaya bikin penasaran lah sedikit. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord for your mercy, for your grace. I know we made mistakes. I know that we made a lot of things. Aku telah berbuat segala sesuatu yang mungkin gak benar. Aku mungkin banyak salah langkah.
Aku mungkin banyak hal di mana aku mungkin gak melakukan dengan cara yang benar. Mungkin aku bahkan menimbulkan masalah bagi keluargaku, mungkin bagi orang-orang di sekitarku, maybe to my ministry, maybe to my church. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau tetap bersama-sama denganku. Dan Engkau, Tuhan, tidak pernah membiarkan aku sendiri. Bahkan Engkau meluputkan aku dan Engkau memuliakan aku. Amin. Bahkan Engkau mengenyangkan aku dengan umur yang panjang. Dan aku akan melihat Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang tidak berkeputusan. Kami tidak dapat menyelami kebaikan-Mu. Begitu dalamnya, begitu besarnya cinta kasih-Mu kepada kami. Haleluya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Bagi saudara yang mungkin pada hari ini belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, karena engkau hari ini telah mendengar tentang Tuhan Yesus dan engkau ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau mau berkata bahwa Tuhan, aku banyak buat masalah, tetapi aku tahu bahwa Yesus adalah penyelamatku. Engkau belum pernah sama sekali menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat pribadimu. Kalau ada pada hari ini, saya ingin mendoakan saudara-saudara. Saudara cuman ikuti doa saya saja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih-Mu kepadaku. Engkau telah mati, Engkau dikorbankan di atas kayu salib. Engkau mengorbankan dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menghapuskan kesalahanku, dosa-dosaku di masa yang lampau, dosa yang saat ini, bahkan dosa yang di masa mendatang. Engkau telah hapuskan semuanya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di masa lalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu pada saat ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang akan Engkau lakukan kepadaku di masa yang mendatang. You are our Savior. You are our Savior. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah penyelamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Dan saudara-saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri. We will end this service. Thank you Lord Jesus. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Dia memberikan engkau damai sejahtera-Nya yang berlimpah-limpah. His shalom peace. Biarlah mungkin di tahun 2013 ini, apapun yang telah terjadi, Tuhan tetap memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Penyertaannya kepadamu tidak berkeputusan. Bahkan kau masuk ke tahun 2014 dengan penyertaan yang semakin bertambah-tambah. Engkau rasakan dan engkau memasuki pintu yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menyambut 2014, tahun yang penuh dengan harapan. Engkau menaburkan dirimu sendiri kepada kami dan kami menikmati hasilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat yang percaya katakan Amin. Amin. Merry Christmas and Happy New Year. Yeah. 2014. Merry Christmas and Happy New Year. See you next year. Woo! I lay my life down at your feet. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am unto you. One way, Jesus, say, one way, Jesus, you're the only one that I
never till forever meets nowhere. So one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Say you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Say you are. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Happy New Year, see you next year. God bless. Yeah.
the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. live for one way. Jesus, you're the only one that I could live. Sebelumnya ya, yang sebelumnya. Maksudnya akan berkata Tuhan tempat pelindung. Oh sorry. Nextnya. Udah lewat. Mazmur 91 ayat 15 sampai 16. Bila ia berseru kepadaku, ini seperti tadi, ya kan? Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Masuk dalam kesesakan. Dia tidak dikatakan di sana, saudara tidak akan mengalami kesesakan. Tidak ada. Saudara pasti masuk dalam kesesakan. I tell you, by your own deeds or by the devil's deeds, you will enter tempat yang namanya kesesakan. Kesesakan itu adalah tempat yang sempit, kemudian digempet-gempet sama banyak orang, dan saudara merasa terdesak, dan saudara tidak bisa keluar seperti di busway. Dalam busway, kalau nggak bisa keluar, mau keluar nggak bisa, Pak, sorry Pak, mau keluar nggak bisa. Tempat kesesakan, saya ingin meloloskan diri dari kesesakan ini, nggak bisa. Benar? Pernah punya pengalaman seperti demikian? Sesek dalam bus nggak bisa keluar sampai lewat next exit, kemudian turun di sana balik lagi. The thing is, tempat kesesakan yaitu tempat kesesakan, sesek banget ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ada jalan keluar, ke depan nggak ada, ke belakang nggak ada. Itu tempat yang kesesakan. It's called trouble. Trouble itu benar bahasa aslinya itu benar-benar dijepit kanan dan kiri, depan dan belakang. Saudara udah kejepit, dalam keadaan kejepit. Dia nggak bilang bahwa, oh saudara nggak akan masuk dalam tempat itu. Dia hanya bilang, aku menyertaimu dalam kesesakan. Amin. Now, aku akan meluputkannya. Nah, nggak cuman dia menyertai kamu, tapi dia juga meluputkannya. Udah diluputkan, itu udah enough for me. Bagi seseorang yang udah luput dari masalah, lewat gitu, oke? Coba kalau saudara dilewatkan, nggak tahu kenapa hari ini gitu. Saya cuma merasakan banyak orang yang lagi dalam kesesakan, kejepit gitu ya. Even tahun baru aja susah untuk enjoy tahun baru, karena lagi banyak masalah. Entah masalah keuangan, which I sense most, oke. Mungkin masalah banyak dengan hal trouble, maybe in business, maybe lagi dikejar-kejar sama target, mungkin nggak nyampe atau bagaimana. Yet, dia bilang, bukan kamu, aku sertai saja, tapi aku luputkan. Dilepaskan saudara, dilewatkan. Coba kalau saudara ada yang bilang gitu ya, dari kan Tuhan di Yesaya 58 ayat 8 sampai 9. Nah, bisa Terus di sana di Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Merry Christmas semuanya. Katakan, jika demikian, ingin makan. Grace. Mana bisa kamu mempermainkan Tuhan oleh kemuliaan Tuhan kasih-Mu kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Heran. Mungkin saudara zaman dulu itu bisa daripada Kristus itu paling efektif dalam your mistakes. Don't have to worry about it. Tahun 2013 ini, cross in the Calvary has covered all your mistakes. Don't have to worry about it. Saudara, benar-benar ini adalah suatu pelajaran bagi masih mau menolong engkau kalau engkau lagi. Amin. I have to end it now. Tahun depan kita akan sambung, oke? Okay? The theme is, nanti saya akan kasih tahu. Ya Tuhan, thank you Lord for your mercy, for your grace. I know we made mistakes. I know that we made a lot of things.
melakukan dengan keluargaku, mungkin to my church. Aku tahu bahwa Engkau tidak pernah Engkau mengenyangkan yang tidak begitu besar. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Bagi saudara yang haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur. Thank you Lord. 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 Hallelujah.